Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita mesti belajar firman? Supaya kita ini mengerti kebenaran, dan kebenaran yang kita mengerti itu memerdekakan kita. Setelah kita mengerti firman, kita lakukan firman itu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita itu berkemenangan. Tapi banyak orang belajar firman untuk menjadikan sebuah pengetahuan, mengisi otaknya saja, tapi tidak mengubah hatinya. Kalau hanya sekedar mengisi pengetahuan, nanti akan membuat Bapak Ibu menjadi sombong, menjadi merasa lebih hebat, merasa lebih pinter, merasa lebih tahu banyak hal. Tapi ketika Bapak Ibu mengerti firman dan melakukannya, Bapak Ibu akan berjalan di dalam kerendahan hati. Hidup Bapak Ibu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, setelah kita ngerti kebenaran, kita akan tahu bagaimana bersikap, kita akan mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus memilih, bagaimana harus memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita ini menjaga kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Bahkan kita akan menjadi orang yang setia dengan pasangan kita seumur hidup kita. Sebab kalau kita ini tidak setia dengan pasangan kita, Bapak Ibu, engkau mengkhianatin perjanjian pernikahanmu. Kalau engkau mengkhianatin perjanjian pernikahanmu, engkau akan sendiri terima konsekuensinya. Tidak heran hari ini banyak orang yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, tidak menghidupannya, sehingga dalam pernikahannya terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, terjadi perceraian. Tidak tahu harus bersikap seperti apa, tidak tahu harus bertindak seperti apa. Karena perselingkuhan dan perzinahan itu akan menghancurkan cepat atau lambat. Sekarang kita akan lihat di 1 Korintus 6 mulai ayat yang ke-16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, barang siapa mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia, itu perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia berzina, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Barang siapa berzina, dia akan menjadi satu daging dengan perempuan tersebut. Kalau laki-laki itu berzina dengan perempuannya, dan laki-laki itu menjadi satu daging, atau kebalikannya, perempuan yang berzina atau selingkuh dengan laki-laki orang, dia menjadi satu daging. Tidak heran, dosa perzinahan itu nempel dengan diri kita. Makanya kita mesti satu hati dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, mengerti kebenaran, sehingga tindakan kita itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak bertindak sembarangan dan sembrono. Perhatikan di ayat yang ke-18-nya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Orang yang berzina, punya selingkuhan, itu susah dilepaskan karena ada ikatan batin dengan perempuannya itu. Dibutuhkan pertobatan yang sejati. Pak, bagaimana kalau pasanganku sudah berzina? Pak, bagaimana kalau istriku sudah pernah selingkuh, suamiku sudah berselingkuh? Bapak Ibu, kalau engkau dapatin pasanganmu sudah berzina selingkuh, Bapak Ibu harus tahu, bersikap benar, bertindak benar, mengambil keputusan untuk berdoa, belajar melepaskan pengampunan. Sekarang kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 13 dan 14. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi ini ceritanya ada seorang istri bersuami dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ya, tidak arti kebenaran. Tentunya dia bisa melakukan dosa dan lain sebagainya. Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Jangan ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya, atau kebalikannya. Atau kalau suaminya tidak beriman, dikuduskan oleh istrinya yang beriman, atau suaminya yang beriman, istrinya yang tidak beriman, dikuduskan. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu,
adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang kudus. Jadi tidak ada solusi lain. Bapak Ibu, engkau ketika mendapatin pasanganmu selingkuh, pasanganmu berzina, tidak bisa langsung diceraikan. Langsung kamu ngambil keputusan karena kamu merasa lebih benar, merasa lebih suci, justru kamu mengambil keputusan untuk berzina. Coba sekarang kita akan lihat di Markus 10 ayat 7 dan 9. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi saya temukan di dalam praktek hidup sehari-hari banyak orang Kristen ketika mendapatin salah satu pasangannya berzina, dia merasa lebih kudus, dia merasa jijik dengan pasangannya karena pasangannya sudah berzina, melakukan dosa, dan dia ngambil keputusan untuk menceraikan. Bapak Ibu, kau mesti ngerti firman loh. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Kalau orang itu ngotot menceraikan, Bapak Ibu mesti tahu, dengan alasan apapun tidak boleh diceraikan. Tapi memang ada beberapa kasus yang lain seperti membahayakan nyawa atau sadisnya bukan main dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Toh kalau cerai, Alkitab juga nggak mencatat boleh menikah lagi. Tapi Alkitab mencatat kalau sudah cerai, nunggu salah satu pasangannya meninggal, cerai mati, baru boleh menikah lagi. Tapi dengan alasan apapun, kalau menceraikan dengan alasan apapun untuk menikah lagi, Bapak Ibu statusmu seperti orang yang berzina. Tidak boleh dengan alasan apapun. Makanya kalau ada pasangan yang sudah selingkuh, sudah jatuh di dalam dosa, mereka butuh waktu. Makanya salah satu pasangannya harus melepaskan pengampunan, mendoakannya. Sebab mereka yang sudah berzina tadi itu menjadi satu daging. Orang yang menjadi satu daging itu ada ikatan. Makanya Alkitab 1 Korintus 6 ayat 18 katakan seperti ini. Dosa di luar, semua dosa yang dilakukan orang selain dosa perzinahan itu terjadi di luar dirinya. Tetapi seorang yang melakukan dosa perzinahan atau percabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Lengket begitu rupa. Orang yang pernah selingkuh ditahu loh. Dia pernah tidur di mana, dia pernah melakukan apa, pertemuannya seperti apa. Dan itu ingatan begitu membekas. Orang yang pernah melakukan dosa perzinahan, perselingkuhan, menghapus ingatannya dari dosa itu karena begitu lengket, begitu nempel. Solusinya bagaimana? Bapak Ibu harus belajar memutuskan untuk hidup benar. Kalau engkau hari ini sedang berzina, jadi simpenan orang, jadi istri kedua, atau ngerebut suami orang, ngerebut istri orang, Bapak Ibu harus ambil keputusan untuk bertobat dan berubah, hidup benar, hidup kudus. Kalau ada pasanganmu yang ketahuan berzina, ketahuan selingkuh, Bapak Ibu, engkau yang ngerti kebenaran, seperti Galatia 6 ayat yang pertama, kalau ada seorang yang melakukan dosa, kamu yang ngerti kebenaran, harus memimpin orang itu dengan hati yang lemah lembut, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Tapi kebanyakan orang tidak terima ketika didapatin pasangannya berzina. Dia akan histeris, dia akan teriak, memang secara daging merasa dianatin dan disakitin. Tapi tidak boleh ambil keputusan di luar firman. Keputusanmu harus melepaskan pengampunan. Saya sudah pernah khotbahin ini. Ada seorang yang berhutang kepada tuannya, besar sekali hutangnya, diampunin. Tapi ada orang yang berhutang dengan dia, yang hanya sedikit sekali malah nggak diampunin. Berapa banyak orang melakukan hal seperti itu, merasa pasangannya lebih berdosa lagi terhadap dirinya. Dia memutuskan, nggak mau tidur lagi, nggak mau seranjang lagi, lebih baik cerai dan lain sebagainya. Padahal kita dulu itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita dulunya juga orang berdosa. Kita dulunya juga bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia aja kita diampuni Tuhan. Justru kita setelah diampuni Tuhan, kita ngerti kebenaran, kita harus ngambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengambil keputusan semaumu sendiri. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsumu. Kita mesti tahu bagaimana harus bertindak, bersikap. Makanya kita mesti ngerti firman. Sehingga firman yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita dari belenggu ego, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, ketika ngerti firman dan mendapatin pasanganmu berzina, tidak ada solusi lain. Engkau harus melepaskan pengampunan. Jangan pernah ambil keputusan cerai, dan cerai itu tidak menyelesaikan masalah. Cerai hanya membuat persoalan yang lebih baru dan lebih rumit sekali. Semua masalah yang dihadapi dalam keluarga itu bisa diselesaikan. Makanya perlu hikmat, perlu pengertian yang datangnya daripada Tuhan.
Jangan sampai ngambil keputusan dan akhirnya keputusan itu menjerumuskan kita ke dalam dosa yang lain, membuat kita lebih terpuruk lagi, melakukan banyak hal. Perhatikan baik-baik. Tidak heran ya, orang yang berzina itu susah melepaskan pasangannya. Orang yang pernah selingkuh susah melepaskan pasangannya. Makanya Bapak Ibu, kalau kedapatan suamimu yang berselingkuh, kalau engkau yang mendapatin istrimu yang berselingkuh, kamu yang lebih rohani, lebih banyak berdoa. Engkau lebih banyak melepaskan pengampunan, peperangan rohani, karena mereka punya ikatan batin. Karena setiap orang yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, sesuai 1 Korintus pasal yang ke-6, menjadi satu tubuh dengan dia. Makanya dia menjadi satu daging. Susah mengambil keputusan untuk meninggalkan pasangannya atas dasar belas kasihan, atas dasar cinta, atas dasar nafsu dan lain sebagainya lah. Saya temukan banyak hal ini terjadi di lingkungan orang-orang percaya. Makanya kita harus ngerti kebenaran, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang konyol karena emosi, gara-gara amarah, kita ngambil keputusan sepihak, padahal keputusan yang kita ambil itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini memang tidak mudah buat para istri yang diselingkuhin suaminya, itu hal yang tidak mudah. Bagi para suami yang punya selingkuhan untuk meninggalkan selingkuhanmu, kamu juga tidak akan mudah untuk meninggalkan selingkuhanmu. Bagi para istri yang sudah pernah berzina, selingkuh, dan kau harus tetap mengambil keputusan yang benar untuk meninggalkan dosa itu. Tidak ada solusi lain dari dosa kecuali kita datang sama Tuhan minta pengampunan kok. Minta pengampunan. Dan Bapak Ibu, kalau pasanganmu sedang berbuat jahat, sedang jatuh dalam dosa, jangan kamu merasa jijik dengan dia. Justru minta hatinya Tuhan, sehingga di dalam hati itu muncul belas kasihan, sehingga kamu bisa melepaskan pengampunan. Karena orang itu kalau kamu tinggalkan, dia akan semakin terjerumus dan hancur hidupnya. Berapa banyak orang dan kepahitan begitu rupa kalau mendapatin pasangannya sudah berzina dan berselingkuh. Bapak Ibu, kalau engkau ngambil keputusanmu sepihak, karena kamu merasa paling benar, kamu merasa paling suci, dan kamu nggak berhak lagi hidup dengan dia karena kamu merasa dianat, engkau mengambil keputusan yang salah. Tidak ada solusi lain kecuali hari ini ngambil keputusan melepaskan pengampunan. Ketika Bapak Ibu melepaskan pengampunan, apa yang terjadi dalam hatimu? Engkau hidup tenang, engkau hidup damai sejahtera, dan pasanganmu akan dilawat Tuhan, akan diubahkan Tuhan. Ketika melihat betapa saleh istrinya, betapa baik istrinya, 1 Petrus pasal yang ketiga jelaskan seperti ini loh. Kalau didapatin suami yang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, tidak hidup sesuai dengan firman, dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa perkataan loh. Justru ini juga terjadi pada kebalikannya. Kalau istrimu melakukan kejahatan, hidup di dalam dosa, justru kelakuan suami yang baik itu dan membuat istrinya diubahkan Tuhan. Para istri pun juga sama. Kalau kedapatan suamimu sedang berzina, jangan malah ngomel-ngomel, marah-marah, teriak histeris, melakukan hal apapun juga. Karena kecenderungan kita itu mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah terluka, susah mengampunin. Bapak Ibu, kalau engkau telan kekecewaan, engkau menelan umpan yang dilemparkan oleh iblis. Bapak Ibu, ketika engkau makan umpan dan engkau terikat begitu dengan umpan itu, kamu akan dikontrol dan dikuasain dengan kekecewaan, dan ujungnya engkau ngambil keputusan yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau belajar melepaskan pengampunan. Tidak ada solusi lain. Bapak Ibu, engkau harus melepaskan pengampunan. Kalau hari ini susah melepaskan pengampunan, minta datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Minta anugerahnya, minta kasih karunia-Nya melimpah dalam hidupmu, sehingga engkau bisa melepaskan pengampunan atas pasangan hidupmu yang melakukan dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk jadi berkat. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita bukan dipanggil untuk lebih hebat dari orang lain, lebih suci dari orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Makanya kita meski belajar firman, kita ngerti firman, kita ngambil keputusan yang benar, kita bersikap dengan tepat, kita melakukan segala sesuatu dengan tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, sehingga setiap langkah kita ini
tindakannya berhati-hati, sejalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita meski dengar firman, belajar firman, merenungkan firman, melakukan firman, sebab itu akan menjagain setiap langkah kita menuju masa depan sampai finish well, finish strong. Berapa banyak orang ketika mengalami kondisi ini terguncang. Bapak Ibu boleh terguncang sebentar dengan kejadian yang Bapak Ibu alamin, tapi segera datang sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Ketika Bapak Ibu ngadepin masalah dan engkau malah lari daripada Tuhan, engkau ambil keputusanmu sendiri, semakin rumit, semakin menyisakan masalah yang berlarut-larut. Ketika Bapak Ibu terjebak dalam masalah persinahan, masalah perselingkuhan, masalah dosa seksual, masalah percabulan, justru datang sama Tuhan. Minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan, minta hidupmu diproteksi dan dijagain Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau datang sama Tuhan, kasih karunia-Nya masih tersedia sampai hari ini. Tapi ketika pasanganmu melakukan dosa dan pelanggaran, justru kita yang menjadi pensafaat. Kita yang doa terus buat pasangan kita. Jangan kasih muka yang cemberut, jangan maki-maki dan merendahkan. Percuma, jangan suruh dia bertobat, justru serahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, engkau sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Nanti belas kasih karunia, belas kasihan Tuhan turun, kasih karunia Tuhan melimpah turun dalam hidupmu, dalam pasanganmu, dalam keluargamu, sehingga engkau akan mengalami pemulihan yang ajaib dan dahsyat. Reaksi kita ketika kita mengalami hal yang mengecewakan harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan bereaksi salah, justru akan menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih ruwet, dosa-dosa yang lain yang lebih buruk lagi. Hari ini belajar memberi hati, belajar memberi hidup, belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau dedikasikan seluruh kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Kita pingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita pingin didapatin setiap langkah kita ini berkenan sampai garis akhir hidup kita, menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita butuh kasih karunia Tuhan, butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita nggak bisa mengampuni orang lain tanpa kekuatan Tuhan. Kita juga nggak bisa lepas dari dosa tanpa kekuatan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Minta Roh-Nya memimpin kita. Minta Roh-Nya memproteksi, menjagain kita. Membawa kita mengalami perjalanan hidup yang berkemenangan setiap hari. Mengalami kehidupan yang diubahkan setiap harinya. Menjadi terus serupa segambar dengan Tuhan. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kebenaran sehingga hidup kita ini loh menyenangkan hati Tuhan. Karena selama kita tinggal di muka bumi ini, kita tidak bisa kebal dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa apapun juga loh. Apalagi dosa seksual, dosa moral. Karena selama kita pakai daging masih ada hawa nafsu dan keinginan. Nah itu kita yang harus serahkan sama Tuhan. Kita harus dedikasikan seluruh tubuh kita ini. Roh, jiwa, dan tubuh kita ini jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita perlu Tuhan, perlu bergaul, perlu hati ini nempelnya sama Tuhan. Perlu mendedikasikan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan dalam segala hal. Kita akan berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kita menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan sampai garis akhir kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini minta kekuatan Tuhan untuk melepaskan pengampunan atas pasangan hidupmu. Mendoakan, minta hati Tuhan. Bukan muncul kebencian, bukan muncul kekecewaan, tapi yang ada belas kasihan. Orang-orang yang pernah berzina, orang-orang yang pernah selingkuh, orang-orang yang pernah berbuat cabul, dia punya ikatan batin sehingga lepasnya susah sekali. Dibutuhkan orang yang dekat dia mendoakan, menjadi orang pensafaat, menjadi orang yang punya belas kasihan. Kalau itu pasanganmu, engkau lepaskan belas kasihan dalam hidupnya. Tunjukkan sikapmu yang benar, tindakanmu yang benar. Jangan malah membenci, jangan malah mengambil keputusan yang salah. Nanti Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang campur tangan. Dia Allah yang akan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kehidupan kita ini, hari ini,
butuh Tuhan dan perlu Tuhan, perlu bergaul dengan Tuhan. Kita ini rawan dengan dosa, kita rawan dengan kenajisan, kita rawan dengan kesombongan dan keangkuhan. Selama kita pakai tubuh daging ini, kita selalu disempurnakan setiap hari. Kita disempurnakan. Kadang kita harus diremukkan sampai mati terhadap diri sendiri. Kita menyangkal diri, benci terhadap diri sendiri. Kalau Bapak Ibu engkau nggak benci dirimu sendiri, engkau akan lebih suka membenci orang lain. Ketika engkau benci dengan dirimu sendiri, engkau akan lebih suka mengasihi orang lain. Kita harus membenci semua ego dan hawa nafsu kita sendiri loh. Sehingga kita bisa melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakitin dan melukain kita. Dan kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Bapak Ibu, ketika engkau mendapatin pasanganmu sedang jatuh dalam dosa, kamu tetap berdoa, tetap beriman. Karena dengan kelakuanmu, sikapmu, engkau kuduskan pasanganmu. Sehingga dia diubah Tuhan, dilawat Tuhan. Sehingga ada belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu mulai hari ini. Kita ingin semuanya didapatin menjadi orang yang di ujung akhir hidup kita ini menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kok. Kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Dan kita berhak suatu hari memerintah bersama Yesus Kristus. Tuhan menjadi Raja yang kekal untuk selama-lamanya. Kita berhak masuk meja perjamuan kawin anak domba. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya. Belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perhatikan, di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17-nya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kenapa kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari? Mengikatkan diri dalam keintiman, ngobrol sama Tuhan, mendedikasikan hati, pikiran, dan perasaan sama Tuhan. Karena kita semakin menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Kita bekerja, Tuhan menyertai kita. Kemana kita pergi, Tuhan menyertai kita. Sehingga orang bisa melihat manifestasi pribadi Tuhan melalui diri kita. Dan tentunya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Sampai anak cucu kita hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa bahwa terima kasih buat firman-Mu. Kami mantarkan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bagi orang yang kepahitan bisa melepaskan pengampunan. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Orang-orang yang kecewa, Tuhan hiburkan, Tuhan pulihkan hati mereka. Sehingga bisa mengambil keputusan yang benar, bersikap yang benar sesuai dengan apa yang Kau mau, sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kamu berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah